ويجعلون ممن يكون كتابه Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Video kali ini Ana tujukan terkhusus kepada wali santri jenjang reguler, baik itu dari jenjang TAUD ataupun MI, atau lebih terkhusus sebetulnya yang MI. Jadi, wali santri sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua, rahmati kita semua, beri petunjuk dan beri perlindungan kepada kita semua. Pada awal semester 2, tepatnya di hari Ahad kemarin, tanggal 28 Desember 2025, ya, kami sudah melaksanakan rapat besar, ya, yang kemudian disusul dengan rapat-rapat lanjutan. Nah, di situ kami mengevaluasi terkait dengan KBM yang ada di semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Ya. Dan poin yang ingin Anda garis bawahi pada saat ini adalah bahwa kita mendapati terkait dengan target santri-santri jenjang reguler, terkhusus santri MI, maka itu belum atau masih jauh dari harapan dan target yang ada. Maka kami merumuskan apa saja permasalahan yang ada, ya. Kemudian sebab terjadinya masalah-masalah tersebut, kemudian juga bagaimana kita mengupayakan untuk problem solvingnya, ya, mencari jalan keluar untuk masalah-masalah yang ada tersebut. Ya, jadi kami melihat bahwa salah satu masalah yang akan Ana bahas di video ini, yaitu kenapa santri-santri jenjang MI yang reguler pulang pergi full day itu banyak yang tidak memenuhi target hafalan, padahal target hafalan tersebut sudah banyak dikurangi juga dari target besar yang kita tetapkan. Maka yang kita bahas kali ini adalah kurang sinkronnya kerjasama antara ketiga belah pihak, yaitu antara ma'had, antara santri, dan juga antara wali santri. Kita tidak perlu mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita sama-sama fokus kepada pemecahan masalahnya. Karena kita semua, tiga pihak ini, sama-sama bertanggung jawab dan memiliki andil untuk bagaimana santri-santri tersebut bisa memperbaiki keadaan yang ada sebelumnya, dan juga mudah-mudahan bisa semakin baik dan memenuhi target yang ada. Yang kami harapkan dan yang kami canangkan pada semester 2 kali ini adalah kerjasama yang baik antara pihak ma'had dengan orang tua yang nantinya akan berimbas kepada para santri juga. Kami harapkan atau kami membuat program, ya, ada 2 atau 3 himbauan. Ya. Himbauan yang pertama untuk wali santri adalah bagaimana agar santri sekalian memiliki waktu untuk menghafal ba'da subuh. Dikarenakan waktu subuh ini adalah waktu yang sangat berkah. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, untuk berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Dan itu sudah banyak dipraktekkan oleh para praktisi tahfidz bahwa waktu terbaik, salah satu waktu terbaik untuk menghafal adalah waktu ba'da subuh. Ya. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah barangkali wali santri sekalian merasa kesulitan selama ini untuk menjalankan hal tersebut dikarenakan Ananda sudah terlalu lelah. Maka Ana barangkali bisa menyampaikan hal yang bisa mengubah cara pandang. Bahwasanya pola bangun dan tidur kita dan juga anak-anak kita itu sangat berpengaruh satu sama lain. Membiasakan atau membiarkan anak-anak untuk tidur ba'da subuh, maka barangkali yang terjadi adalah apa yang sudah sebagaimana yang sudah, yaitu anak-anak sangat sulit untuk dikondisikan tidur siang atau qailulah yang menjadi salah satu program ma'had. Kemudian mereka terus belajar sampai sore, kemudian setelah sore masih ada kegiatan yang lain sampai malam. Nah, setelah malam kecapean, akhirnya agak sulit dibangunkan untuk sholat subuh,
dan setelah sholat subuh pun tidur kembali. Maka seperti itu akan terus menjadi pola. Maka kalau kita ingin ubah, insya Allah secara keseluruhan akan juga berubah. Ketika kita membiasakan untuk bangun subuh atau bahkan sebelum subuh, kemudian sebelum subuh kita tidak tidur, ya, maka insya Allah kita bisa dapatkan bahwa pola tidur kita akan bisa untuk mencontoh Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menyebutkan, qilu fa inna syayatin la taqilu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Qailulahlah kalian karena sesungguhnya syaitan tidak berqailulah. Ya. Dikarenakan kita sudah aktif sejak sebelum subuh atau setelah subuh tidak tidur lagi, maka kita bisa mendapatkan tidur yang efektif di siang hari. Kemudian setelah kita tidur, kita mendapatkan energi kembali. Ya, kemudian setelah sholat Isya, kita tidur lagi di awal malam sehingga bisa untuk bangun sebelum subuh. Akhirnya terpola, saling berkaitan. Karena yang demikian adalah contoh dari Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa beliau SAW membenci untuk tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelah Isya. Maksudnya waktu tidur yang terbaik adalah setelah sholat Isya, sehingga nanti di sepertiga malam yang terakhir bisa untuk bangun, ya, kemudian setelah subuh tidak tidur lagi, kemudian nanti ke qailulahnya bisa dijalankan dan seperti itu. Maka ini himbauan kepada wali santri sekalian agar bersama-sama untuk mengubah pola. Insya Allah anak-anak ketika mengikuti apa yang sudah disunnahkan oleh Nabi SAW, mereka tidak akan kecapean. Ya, dikarenakan di dalam diri Nabi SAW sudah terdapat suri tauladan yang baik. Maka terkait dengan poin yang pertama ini, kami menginstruksikan kepada para guru tahfidz sekalian untuk memberi memo di setiap waktu subuh. Ba'da subuh mereka memberi pesan di grup, ya, untuk mengingatkan agar orang tua mengingatkan ananda sekalian untuk mempersiapkan hafalan yang akan disetorkan di sekolah ataupun untuk murojaah. Kemudian poin yang kedua adalah kita ingin mengadakan terkait dengan quality time antara guru tahfidz dengan para wali santri. Yang mungkin ini 1 bulan sekali minimal dan waktunya fleksibel. Jadi ana minta kepada wali santri, kepada para muhafidz sekalian atau muhafidhoh untuk menjadwalkan 1 bulan sekali kepada masing-masing wali santri untuk berdiskusi terkait dengan perkembangan ananda selama di halaqah. Kemudian yang ketiga, ya ini juga penting, yaitu agar membatasi anak-anak dari bermain HP, gadget, atau apapun yang berhubungan dengan internet. Karena kita sudah sama-sama saling mengetahui dan menyepakati terkait dengan bahaya dan madharat yang ada pada benda tersebut, yang meskipun sebagian besar dari kita masih sulit untuk lepas dari fitnah yang ada dari benda tersebut. Namun bukan berarti karena kita tidak bisa lepas, tapi kemudian kita menyerah dengan hal itu, tapi setidaknya kita himbau untuk dibatasi. Jangan sampai ananda larut terhadap gadget dan sebagainya sehingga mereka melupakan kewajiban mereka sebagai seorang penghafal Al-Quran. Barangkali demikian yang ana sampaikan terkait 3 hal yang kami himbau kepada wali santri sekalian. Mudah-mudahan apabila 3 hal tersebut berjalan dengan baik, ya, prestasi ananda terkait dengan Al-Quran khususnya akan bisa jauh lebih baik lagi, dan itu mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka dan juga untuk orang tua mereka, yaitu bapak dan ibu sekalian, baik di dunia ataupun di akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.